Keberagaman budaya Melanesia ditampilkan secara indah oleh negara-negara berpenduduk ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan dalam gelaran Festival Kebudayaan Melanesia 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Oktober 2015. Melanesia merupakan negara-negara di Pasifik Selatan yang terdiri dari Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Vanuatu, serta Indonesia. Indonesia sendiri diwakili 5 provinsi di bagian timur, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Mengambil tema Celebrating the Cultural Diversity of the Melanesian World, perayaan keberagaman budaya Melanesia untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Perhelatan ini menghasilkan Kupang Message yang menyatakan semua partisipan sepakat untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan Melanesia, sehingga kebudayaan Melanesia tetap terjaga dan dikembangkan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan harapan Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian penduduknya adalah ras Melanesia, bahwa kebudayaan diharapkan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Melanesia kaya akan ragam budaya. Tidak boleh diversity menghalangi persatuan. Dan kita harus bisa membuktikan. Mari kita buktikan bahwa diversity, kebinekaan, keberagaman bisa dirawat. Dengan apa? Dengan ide yang sama yang dimiliki oleh semua. Jika ini kita bisa lakukan, maka ikhtiar kita untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita, bagi generasi masa depan akan kita bisa raih. Dan jalur yang paling memungkinkan adalah jalur kebudayaan. Semua negara sepakat untuk menggunakan kebudayaan sebagai landasan kerjasama negara-negara Melanesia. Kerjasama kebudayaan ini nantinya akan melibatkan people-to-people contact atau masyarakat ke masyarakat, sehingga bukan hanya akan mengedepankan kerjasama kebudayaan, melainkan pula kerjasama antar masyarakat. Atau dengan kata lain, selain menghargai adanya perbedaan, semua negara mengedepankan persamaan untuk dikembangkan bersama. 80% populasi ras Melanesia di dunia berada di Indonesia, yang terkonsentrasi di 5 provinsi di kawasan timur Indonesia. Maka dapat dipastikan, Indonesia merupakan pusat masyarakat Melanesia sekaligus ragam kebudayaannya. Kenyataan ini menjadi kekuatan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Melanesia di Indonesia itu cukup besar, bahkan menjadi mayoritas masyarakat Melanesia di kawasan. Kita kurang lebih 11 juta masyarakat Melanesia di Indonesia, terdiri dari NTT, kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini merupakan kekuatan kita ya dalam rangka untuk mengenal bahwa Melanesia itu adalah merupakan bagian dari kita, dari suku bangsa kita. Nah, ini ada persepsi yang agak kurang pas karena selama ini seolah-olah Melanesia itu hanya Papua. Ini malah di tempat-tempat lain. Nah, artinya apa? Ada banyak persamaan antara provinsi-provinsi Indonesia Timur itu dengan di kawasan Pasifik yang lainnya. Nusa Tenggara Timur yang kini berpenduduk 4,6 juta jiwa merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di antara 5 provinsi lain di Indonesia yang merupakan ras Melanesia. Sejumlah ritual dan tarian rakyat NTT seperti tari perang sangat mirip dengan tarian serupa yang berkembang di Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, atau negara ras Melanesia lainnya. Kemiripan juga tampak dalam seni budaya lain, seperti upacara-upacara adat dan tradisi menangkap ikan. Demikian pula dalam segi bahasa. Terjadi pinjam-meminjam kosakata bahasa di antara Melanesia di Indonesia dan negara-negara berpenduduk Melanesia lainnya. Meski demikian, selain memiliki kesamaan,
budaya Melanesia memiliki keunikan masing-masing. Pada dasarnya budaya Melanesia itu sama saja di setiap negara di mana dia berada. Hanya aplikasinya mungkin agak sedikit berbeda, dan ini sangat tergantung juga kepada negara yang pernah menguasai atau menjajah wilayah tersebut. Sebagai contoh, di dalam berkehidupan bernegara dan kehidupan sosial, masyarakat Melanesia pada dasarnya bahwa tidak ada milik personal, semuanya adalah milik komunitas, khususnya penguasaan tanah. Di Papua Nugini hal ini sangat jelas diatur oleh undang-undang bahwa tanah dikuasai oleh penduduk asli, baik semua kekayaan yang ada di atas ataupun di bawahnya, dan ini diatur di dalam konstitusi, sehingga tanah yang dikuasai oleh pemerintah secara efektif tidak lebih dari 6% dari seluruh wilayah. Sementara di Indonesia konsepnya akan berbeda. Kalau kita lihat konstitusi kita bahwa tanah dan kekayaan alam, air, semua itu adalah dikuasai oleh negara. Nah, tentu saja masing-masing itu kan juga punya keunikan sendiri. Yang kalau dikatakan keunikan Indonesia seperti apa, ya berbeda Indonesia yang bagian mana nih? Indonesia yang NTT, Melanesia yang di NTT, Melanesia yang di Papua, itu mungkin ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kita jelas ingin juga melihat persamaan-persamaan, ya, di samping keunikan-keunikan itu. Sementara keunikan budaya Melanesia Indonesia digambarkan oleh tradisi lisan sebagai medium penting, yaitu cerita rakyat, mitologi, dan beberapa kearifan lokal yang membentuk satu kesatuan sejarah manusia. Dasar dari fungsi analitik tradisi lisan pertama kali ditemukan di NTT, baru kemudian ditemukan di Timur Leste, beberapa kelompok etnik di Papua, serta di kawasan Pasifik. Saya Zulkifli Hasan mengucapkan selamat mengudara Nusantara TV. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, informasi yang tepat kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat mengudara. Ya, kepada Nusantara TV, saya mengucapkan selamat mengudara pada 10 November 2015. Saya mengharapkan agar Nusantara TV dapat berperan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang kita kenal dengan nawacita, dan pembangunan ini mudah-mudahan dapat berjalan dari pinggir kemudian terus merembet ke pusat perkotaan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memahami apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang nyata-nyata memang ingin membangun negeri ini lebih baik lagi. Hai, saya Gita Gutawa, mau ngucapin selamat mengudara untuk Nusantara TV. Semoga sukses selalu dan makin banyak penikmatnya. Hai, saya Nadila, mengucapkan selamat untuk Nusantara TV. Sukses selalu dan semoga menjadi TV digital yang paling oke se-Indonesia. Buruknya karakter masyarakat Indonesia sekarang ini sangat tergantung dari tayangan televisi. Kenapa? Karena televisi sudah menjadi sahabat masyarakat. Mudah-mudahan Nusantara TV bisa menjadi sahabat yang baik yang membentuk karakter masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Selamat mengudara untuk Nusantara TV. Melanesia adalah istilah yang muncul pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1832. Melanesia diperkenalkan oleh penjelajah berkebangsaan Prancis bernama Jules Dumont d'Urville. Menurut D'Urville,
Melanesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, melas yang berarti hitam dan nesos yang berarti kepulauan. Namun sebagai kawasan, Melanesia telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Melanesia memiliki leluhur yang oleh para ahli disebut sebagai manusia modern awal. Mereka bermigrasi dari Afrika dan kemudian menyebar ke berbagai pelosok dan kawasan kepulauan di dunia, termasuk ke wilayah yang kini menjadi Indonesia. Bangsa Melanesia adalah kelompok manusia dengan ciri-ciri fisik yang sangat khas, seperti berkulit gelap, berambut keriting, dan bertubuh pendek. Itu sebenarnya diberikan oleh orang Perancis, Jules Dumont. Dia berbicara tentang ciri khas orang Melanesia itu rambut keriting, sawo matang, pendek, dan lain sebagainya. Tapi itu kan ciri-ciri umum yang klasik. Ciri budayanya adalah orang yang berpindah-pindah, kemudian dia punya akses atau kreativitas budaya masih keeping in touch dengan alam. Dari teknologi belum mencampuri apa yang dia mau pikirkan sebagai satu nilai budaya. Kehadiran populasi Melanesia di Nusantara dimulai sekitar 60.000 tahun silam, yakni ketika sekelompok manusia yang bermigrasi ke Nusantara, kemudian turun-temurun berkembang, serta sebagian bermigrasi ke wilayah timur hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Mereka adalah early modern human, atau manusia modern yang pertama atau tertua memasuki Nusantara. Manusia modern tertua ini terus berkembang hingga sekitar 12.000 tahun yang lalu saat zaman es berakhir. Perubahan iklim mengakibatkan diaspora manusia atau gelombang migrasi manusia ke Kepulauan Nusantara. Mereka datang dari Asia daratan dan membuat diaspora ke berbagai arah, terutama di Nusantara bagian timur. Siapa yang punya sejarah di sini sebetulnya kalau bisa dikatakan Melanesia lah yang memulai sejarah Nusantara kita, khususnya sejak 60.000 tahun yang lalu. Kalau Mongoloid itu baru mulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ya, jadi sejak 4.000 ada dua ras yang menghuni Nusantara, Mongoloid di bagian barat dan Australo-Melanesoid di bagian timur. Tapi di antara mereka selalu ada interaksi satu sama lain. Bangsa Melanesia mendiami gugusan pulau di Pasifik Selatan, dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kepulauan Christmas, Fiji, Papua Nugini, hingga ke Papua, Indonesia. Persebaran ras Melanesia juga mencakup wilayah Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Timur Leste. Di tempat-tempat inilah, bangsa Melanesia kemudian banyak bercampur dengan ras Mongoloid dan Eropa. Makanya Melanesia itu adalah satu rumpun bangsa ya yang kemudian menetap di wilayah Pasifik bagian barat daya termasuk Indonesia ya, yang kemudian yaitu tadi orang kemudian secara antropologi menyebutnya sebagai Melanesia begitu. Dan kalau dilihat dari mana mereka berasal ya, kalau Anda lagi-lagi baca kajian antropologi itu ya sekitar 50 ribuan tahun yang lalu ya. Dan itu entah berasal dari Afrika atau kebanyakan mengatakan bahwa itu berasal dari Asia yang kemudian masuk ke wilayah Pasifik Barat Daya atau Pasifik Selatan, itu juga melalui Kepulauan Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia itu. Di antara semua negara yang termasuk dalam ras Melanesia, Indonesia adalah satu negara dengan populasi keragaman ras Melanesia terbesar dibanding Melanesia di kawasan Asia Pasifik. Tentu saja kelebihan ini menjadikan peran Melanesia Indonesia menjadi sangat penting, hingga membuat NTT yang merupakan rumah bagi 80% Melanesia di Indonesia, diproyeksikan menjadi pusat kajian Melanesia di Indonesia. Peran serta Indonesia di kawasan Melanesia juga turut didukung oleh kekayaan ragam budaya Melanesia di Indonesia. Karena memang sebagian besar orang Melanesia itu tinggal di Indonesia, dan karena itu harusnya Indonesia yang harus kemudian memberikan warna kepada kemelanesiaan ini, kepada keberagaman Melanesia ini ya, kepada pengembangan budaya Melanesia ya.
Sementara, ras Melanesia sendiri memegang teguh 3 prinsip penting, yaitu prosperity atau kemakmuran, humanity atau kemanusiaan, dan solidarity atau solidaritas. Jadi itu 3 hal itu yang sebenarnya nanti diangkat tentang mengapa mereka hayam buruk dengan Tidore. Jadi mereka waktu itu bukan ekspansi soal agama atau soal ras, tapi mereka mewartakan 3 hal fundamental itu: prosperity, solidarity, humanity. Istilah itu sebenarnya datang dari saya sendiri untuk katakan bahwa pada awal mula membiasnya kerajaan Majapahit, dia tidak perhatikan you agama atau you suku mana, enggak. Tidak hanya pikir bahwa orang ini punya orientasi pada prosperity, solidarity, dan humanity. Oke, itu kita punya orang. 3 hal yang menjadi orientasi Melanesia ini tersampaikan kepada dunia dan negara-negara berpenduduk Melanesia yang datang pada Festival Budaya Melanesia 2015. So we need to strengthen our relationship, our ecological, historical relationship that we have. It's very important. Word solidarity. We need to solidify our uniqueness, our cultural diversity, and our relationship. Once we form that understanding, I think all that we've been wanting to have, that you've raised, can come into place after a while. So the politics will solve itself out, the economics, the trade, that would be built on an understanding once we consolidate this understanding that we have in the different cultures. Indonesia is a great country with the various cultures, the various languages that you have, and you have the Pancasila, of course, and of course the unity in diversity, which is the solid foundation for your way forward, and that brings people together. Para perwakilan negara-negara berpenduduk Melanesia meyakini saling pengertian akan keberagaman di antara Melanesia menjadi dasar yang kokoh bagi hubungan kerjasama negara-negara kawasan Melanesia demi tercapainya kemakmuran, kemanusiaan, dan solidaritas. Saya Tommy William Tampu Bolon, selaku Dirut PT Nurdin Tampu Bolon Farm yang membidangi bisnis properti di bawah naungan MT Corp, mengucapkan selamat mengudara bagi Nusantara TV. Semoga bisa memberikan tontonan yang menarik, menghibur, dan mendidik bagi seluruh sahabat masyarakat Republik Indonesia. Maju terus, Nusantara TV harus bisa menjadi nomor 1 di televisi Indonesia maupun mancanegara. Sukses! Buat Nusantara TV yang telah mengudara, selamat pokoknya, semuanya sukses. Tetaplah terbang tinggi di atas sana dan menghadirkan acara-acara yang bermanfaat. Dadah! Hai, saya Gading Martin mau mengucapkan selamat mengudara untuk Nusantara TV. Yeay, selamat dan sukses. Pokoknya mudah-mudahan memberikan konten-konten dan semua tayangan-tayangan yang asik, yang pastinya semoga semakin dikenal dan semakin dicintai sama pemirsa di mana aja. Ya enggak sih? Ya enggak. Butuh host? Saya juga bisa. Nusantara TV, sukses! Halo, saya Paramita Rusadi. Saya ingin mengucapkan congratulations, selamat kepada NTV, Nusantara TV. Semoga tetap mengudara dan menjadi yang teratas di antara yang atas. Ras Austro-Melanesia yang awalnya mendiami Nusantara mulai bergeser perlahan ke timur Nusantara. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan interaksi penutur Melanesia dan Austronesia. Terdapat kawin campur antar keduanya. Jejak percampuran tampak dari artefak kebudayaan selain perubahan fenotipe manusia. Banyak pertautan budaya. Jejak pembauran yang menunjukkan bahwa budaya Indonesia adalah pusat Melanesia di dunia membuktikan bahwa budaya Melanesia adalah bagian dari keragaman multi-etnis Indonesia. Kebinekaan Indonesia menjadi modal pembangunan.
Itu yang harus kita lihat, satu yang harus menjadi dasar kita, bahwa semboyan negara kita atau semboyan kebangsaan kita itu lebih Bhinneka Tunggal Ika, ya. Beragam-ragam suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya, ya. Tapi kita tetap satu, ya. Dan karena itu tadi saya katakan penghargaan, lagi-lagi penghargaan terhadap budaya Melanesia, terhadap orang Melanesia, terhadap dan juga perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang masuk dalam rumpun Melanesia, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Arsitektur dan lingkungan adalah dua hal kunci untuk mempelajari kesamaan dan hubungan budaya antar kelompok masyarakat. Dalam budaya Melanesia, rumah memiliki banyak fungsi. Bentuk fisik dan material rumah memiliki kemiripan, yang antara lain dapat dilihat pada bentuk rumah bulat atau ume kebubu di Pegunungan Timor yang memiliki kesamaan bentuk dengan rumah di Pegunungan Papua dan Papua Nugini. Sementara itu, rumah-rumah di pesisir pantai menunjukkan kemiripan bentuk, mulai dari wilayah NTT, Maluku, Papua, hingga Pasifik. Di NTT banyak rumah berbentuk rumah kayu panggung yang terbuat dari kayu keras dengan tiang dan daun pintu berukir simbol-simbol tertentu. Simbol tersebut melambangkan kesuburan, perlindungan, dan dunia leluhur. Masyarakat di kawasan Melanesia mempunyai tradisi ritual yang merupakan peninggalan budaya prasejarah yang mirip satu sama lain dan masih dipertahankan hingga kini, yaitu tradisi pemujaan arwah leluhur dan kepercayaan akan kekuatan gaib yang dapat memengaruhi kehidupan. Biasanya tradisi ritual diiringi dengan musik. Karenanya, kawasan Melanesia memiliki kemiripan dalam musik. Jenis alat musik yang banyak ditemukan adalah alat musik yang dipukul dan ditiup. Selain musik, budaya material yang berkaitan dengan fungsi benda-benda juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kawasan Melanesia. Satu contoh penting untuk disebut adalah noken pada masyarakat Papua yang mempunyai fungsi praktis dan simbolis, yaitu sebagai tempat penyimpanan dan mahar. Pakaian dan perhiasan pada masyarakat Melanesia sangat terkait dengan ritual atau upacara adat. Tingkat kerumitan perhiasan dan pakaian ditentukan oleh strata atau kedudukan mereka dalam masyarakatnya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin rumit perhiasan yang dipakainya. Misalnya selempang pada masyarakat Belu NTT hanya dipakai oleh panglima perang, atau pada masa kini digunakan sebagai kelengkapan busana adat yang menunjukkan status sosial pemakainya. Pakar linguistik dari Universitas Indonesia Multamia Lauder menjelaskan, dari segi bahasa, kita menggunakan Proto-Austronesian lalu menyebar hingga ke Pasifik. Rumpun Papuan pun berinteraksi dengan Austronesian, bahasa yang digunakan di Indonesia bagian barat. Jadi di setiap bahasa itu selalu ada kata yang dianggap kuno, ada kata yang dianggap baru. Dalam setiap bahasa di seluruh dunia itu seperti itu. Gitu. Jadi bahasa itu selalu berinovasi gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi perubahan itu bisa dari bahasanya itu sendiri atau bisa pengaruh dari luar juga bisa. Pengaruh dari luar itu misalnya bukan pengaruh tapi sebetulnya minjem. Jadi kosakata pinjaman. Demi memanfaatkan faktor budaya untuk menunjang peningkatan akulturasi bilateral, pemerintah pusat maupun daerah melakukan berbagai upaya diplomasi budaya. Kita berharap kegiatan ini akan membawa manfaat besar. Saya selalu meyakini bahwa diplomasi budaya yang kita mulai hari ini pasti akan berlanjut ke sektor-sektor lainnya, aspek lainnya, aspek ekonomi, mungkin ada terkait dengan pariwisata, terkait dengan perikanan kelautan, terkait dengan banyak macam. Ya. Ini yang namanya soft diplomacy, bahwa semua unsur-unsur kesamaan yang ada, khusus mengenai budaya, itu ditingkatkan melalui people-to-people contact. Karena prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Semakin kita mengenal, semakin kita bisa bertoleransi, semakin mengenal, semakin bisa melihat potensi dan apa semua, sehingga kerjasama bisa dibangun.
Indonesia telah diakui menjadi anggota Melanesian Spearhead Group atau Perkumpulan Negara Melanesia. Tentunya keanggotaan ini akan membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, mengingat ada 11 juta masyarakat Melanesia di Indonesia. Kita punya sikap dan pandangan positif bahwa melalui MSG kita bisa mengaktualisasi diri kita. Saat ini kan kita sebagai associate member. Sekarang kita mau tingkatkan menjadi full member. Dengan full member kita punya akses yang lebih luas untuk menyatakan pendapat. Dan kita punya kontribusi pemikiran bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka melihat Papua. Kitalah yang menjadi pusat Melanesia itu. Masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik Selatan juga mempunyai pandangan yang sedikit tentang Melanesia Indonesia itu. Nah, kemarin pada saat pertemuan KTT di Honihara dengan mengundang Profesor Grego News itu juga memberikan gambaran, oh ternyata Melanesia itu besar, Indonesia itu. We are majority, kita itu mayoritas. Gitu lah. Upaya kita memperkenalkan itu. Sehingga kita menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group tadi itu. Papua Nugini selaku ketua MSG sekaligus negara berpenduduk Melanesia terbesar kedua, menyambut baik masuknya Indonesia dalam lembaga yang diisi oleh negara-negara Pasifik ini. And Indonesia coming in, and because it's one of the biggest country in the Pacific Asia region, we welcome Indonesia into MSG because we can gain a lot in terms of economic benefits through technical cooperation, and also in terms of tourism. Both people from Indonesia, they can go to the Pacific countries, to the MSG countries, and from there we can also come to Indonesia. Keberagaman budaya tak saja berperan sebagai titik sentral membangun kerjasama di negara kawasan Pasifik yang berbasis etnik dan budaya Melanesia. Dan keberagaman budaya tidak terbatas pada garis administrasi wilayah, tetapi aspek historis maupun genetis. Jalur kebudayaan merupakan cara untuk mengusahakan masa depan yang baik pada generasi penerus, karena dapat memicu kerjasama di bidang lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Interaksi yang lebih jauh akan memunculkan perdamaian dan kesejahteraan. Seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, hendaknya memiliki kesadaran bahwa latar belakang dan garis darah bisa saja berbeda, namun memiliki kesamaan cita-cita yang dapat membuat mereka bersatu. Inilah saatnya merayakan indahnya keberagaman budaya Indonesia, termasuk Melanesia di dalamnya. Masing-masing daerah memiliki kekayaan budaya yang patut kita banggakan dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mempertahankan dan melestarikannya demi masa depan yang lebih baik.